Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami, Dai Ambasador Dompet Duafa Australia 2025. Bersama saya Solahuddin Alayubi dan di samping saya Abdul Wahid Azharuddin Tonga, Muhammad Nur Halim. Kami pada saat ini berada di Stadion Allianz Australia yang pada hari ini bertepatan dengan pertandingan Indonesia melawan Australia menuju kualifikasi Piala Dunia. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari pertemuan kita atau pelajaran kita untuk hari ini adalah bagaimana agama Islam sebagai agama yang memiliki tujuan terhadap semua muamalah dan ibadah yang ditetapkan pada hambanya. Di antara salah satu maqasid atau tujuan syariah adalah menjaga jiwa. Dalam hal menjaga jiwa ini, agama kita mengedepankan agar kita, umat muslim, menjadi sehat. Terjaga jiwanya. Terjaga pikirannya, maka akan menghasilkan suatu hal yang produktif, baik itu muamalah maupun itu ibadah. Oleh karenanya, di kesempatan siang hari ini, izin kami berbagi, sharing mengenai olahraga. Bagaimana Rasulullah SAW dahulu menganjurkan umatnya untuk berolahraga. Salah satunya adalah sarana ibadah dan menuju kesehatan. Dengan sehat dia bisa beribadah dengan maksimal, dengan sehat dia bisa bermula dengan secara maksimal. Dan hari ini kita akan sharing bersama narasumber kita yang sudah hadir, ada Ustadz Abdul Wahid dan Ustadz Halim. Kita persilakan untuk Ustadz Abdul Wahid menyampaikan tausiahnya terkait olahraga. Baik, bismillah, jamaah yang kami muliakan. Tentu kesehatan adalah nikmat terbesar, salah satunya yang Allah berikan kepada kita. Rasulullah itu orang yang paling taat, dan Rasulullah adalah termasuk orang yang paling sehat. Karena beliau sehat secara fisik, sehat secara batin. Jamaah yang kami muliakan, dalam sebuah hadis disebutkan, nikmatani maghbunun fihi katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Salah satu di antaranya adalah nikmat kesehatan. Kenapa? Nikmat kesehatan ini, kalau Allah berikan kepada kita, itu kita bisa melakukan apapun. Kita bisa kerja dengan maksimal, kita bisa menjadi seorang ayah dengan maksimal, kita menjadi seorang pemimpin, menjadi pemimpin yang maksimal, kita bisa menjadi seorang pekerja-pekerja yang maksimal. Tapi kebanyakan orang lalai dengan nikmat ini dan tidak merasa bahwasanya ini harus disyukurin. Teringat kita dengan hadis Rasulullah SAW yang lain. Kata Rasulullah, al-mu'minul qawiyyu khairu minal mu'min ad-dha'if. Dalam riwayat lain disebutkan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Artinya seorang mukmin yang kuat, fisiknya, mentalnya, jiwanya, itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang mukmin yang kuat fisiknya, dia secara iman akan mensupport nilai-nilai kekuatan fisik itu tersebut. Maka jangan sampai ketika kita berada dalam kondisi yang fit, nah kita malah melalaikan ibadah. Ketika kita masih dalam kondisi yang muda, yang masih semangat, nah kita harus meningkatkan ibadah kita. Jangan sampai kita malas dalam beribadah. Kita lihat ketika Rasulullah SAW itu selalu menegur para sahabat yang bermalas-malasan. Ketika para sahabat itu terlihat tidak semangat bekerja, tidak semangat beribadah, apakah itu karena terlalu banyak makan. Bahkan Umar radhiyallahu anhu itu pernah menegur sahabat yang perutnya itu terlalu bulat sehingga menyebabkan dia sulit dalam beraktivitas, sulit dalam bekerja, sulit dalam berkendara. Makanya Rasulullah SAW itu menganjurkan mukmin itu harus berolahraga, berkuda, panahan, dan berenang. Kalau sekarang ada futsal, ada basket, ada voli, pergunakan itu sebagai sarana dan media. Terakhir ada nasihat Luqmanul Hakim kepada kita semua. Di situ sebutkan, ightanim khamsan qabla khamsin. Camkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satunya adalah wasihataka qabla saqamika. Maka jaga, rawat kesehatanmu sebelum nanti datang penyakitmu, sebelum nanti datang masa sakitmu. Karena ketika orang sudah datang masa sakitnya, dia beribadah susah, makan susah, bekerja susah, bukan hanya susah untuk dirinya, tetapi juga susah untuk orang lain dan sekitarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semua bermanfaat. Nanti bisa dilanjutkan oleh ustadz yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abdul Wahid. Mangga Ustadz Halim.
tausiahnya. Baik, terima kasih Ustaz Salahuddin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat merupakan nikmat yang terkadang kita lupa untuk mensyukurinya. Betapa mahalnya sebuah kesehatan ketika Allah menguji kita dengan rasa sakit. Betapa tidak berharganya uang ketika kita atau keluarga kita masuk rumah sakit. Tidak ada harganya sama sekali. Maka kesehatan itu adalah pilar yang utama kita untuk melaksanakan sebuah ibadah. Tanpa kesehatan, ibadah menjadi susah. Tanpa kesehatan, kita tidak bisa menikmati betapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Selain itu juga, untuk menjaga yang namanya sebuah kesehatan dibutuhkan sebuah pergerakan. Kita ngelihat di dalam surat Al-Kahfi dikatakan wa tarasyamsa idza tala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin wa dzatal shimal. Ketika Allah menerbitkan matahari, Allah palingkan ke sebelah kanan, kemudian ke sebelah kiri. Untuk menjadi awet perlu yang namanya sebuah pergerakan, bukan hanya dengan berdiam. Maka dengan sebuah pergerakan, olahraga, setidaknya kita berusaha untuk menjaga nikmat Allah, yaitu sebuah nikmat kesehatan. Dan olahraga termasuk sarana untuk kita menjaga sebuah kesehatan. Karena apa? Ar-riyadatu litahdibin nufus la li jam'il qu'us. Sesungguhnya olahraga adalah untuk membentuk badan kita, menyehatkan badan kita, bukan hanya sekedar mengumpulkan piala. Kalau seandainya olahraga hanya sekedar mengumpulkan piala, kita membeli piala di toko olahraga sangat banyak, sangat mudah, dan ini harganya lebih murah daripada kita membeli obat ketika di rumah sakit. Maka kita jadikan momentum olahraga sebagai sarana ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tanpa kesehatan kita akan merasakan betapa sulitnya ibadah, betapa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melaksanakan sholat, gerakan kita tidak pas, maka ada satu rasa yang akan membuat kita itu gelisah. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah, selagi kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melalaikan nikmat sehat yang telah Allah berikan. Semoga dengan kesehatan yang Allah berikan, kita selalu berusaha menjaganya, dan semoga kami di stadion ini bisa memberikan pengalaman-pengalaman, bisa memberikan pelajaran-pelajaran, apapun hikmah yang bisa kita ambil. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin jamaah semuanya, pesan dan nasihat sungguh luar biasa dari Ustadz Abdul Wahid dan Ustadz Al-Halim. Maka kita perlu adanya pergerakan, karena hidup butuh adanya pergerakan agar menghadirkan keberkahan dalam hidup kita, termasuk kesehatan. Kesehatan. As-sihhatu taj. Sehat itu adalah mahkota. La yarha ilal mardha. Tidak ada yang bisa melihat mahkota itu ala ru'usis sihah, ya, mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat, dan tidak bisa dilihat mahkota itu kecuali adalah orang-orang yang sakit. Oleh karena itu, maksimalkan kesehatan kita di bulan Ramadan. Butuh adanya pergerakan yang akan mendatangkan keberkahan, termasuk mari kita dukung timnas kita agar pada malam ini bisa menjadi pemenangnya. Bravo Ya. Indonesia. Bismillah. Timnas Indonesia menang. Bismillah. Bismillah. Semangat. Dari Semangat. sini, dari Go Garuda. Stadion. Kita dari sini, kita mendoakan timnas kita semoga diberikan hasil yang terbaik. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin. Oke. Kita doakan semuanya yang terbaik, dan pergerakan, ya. Bergerak termasuk adalah kita berdoa pada hari ini. Ya Allah, jadikanlah timnas kita pemenangnya pada pertandingan malam hari ini. Amin. Ya Amin, Allah, ya ya Rabbal Alamin. Dan untuk ini ya, untuk masyarakat Indonesia, berolahraga itu dengan sportif. Jangan ketika berolahraga itu malah menjadi sarana kegaduhan, perkelahian dan sebagainya. Betul. Jadi harus yang ditimbulkan itu adalah sportivitas dan silaturahim. Jadi ketika kita semakin banyak bertanding, semakin banyak teman, bukan semakin banyak musuh. Oke, semangat Indonesia. Semangat, semangat. Yuk. Terima kasih. Kami dari Ambasador Australia mengucapkan Selamat menunaikan ibadah puasa 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Bravo Indonesia. Dari Ambasador Dompet Wafa, meretas dakwah melintas batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.